lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan sampai mati kita selalu bersyukur kepada Allah. Yang kita ganang, jangan mengganang bala. Balanya satu, nikmatnya 1000, yang satu diganang. Nikmat kan banyak benar nikmat kita ini. Awak sehat, banyak sehatnya kan banyak garingnya, banyak sehatnya. Beribadah kawa, makan kayak orang kawa aja. Karena banyak banget nikmat Allah Ta'ala. Datang garing mengeluh sekali aja itu kan. Cuma kita tetap minta kepada Allah al-afwa wal afiyah, minta kemaafan Allah dan minta diafiatkan dari berbagai macam bala, baik sakit atau bala yang lain. Minta tetap kita, cuma tetap alhamdulillah. Bala itu sendiri lain bala. Kalau orang beriman itu adalah rahmat isinya. Kenapa? Dengan bala itu atau musibah atau ujian itu tadi jadi penebus dosa. Kalau kita berdosa, kifarat dosa. Kalau kita kada berdosa, mengangkat derajat kita. Ayo, jalur mana musibah bala itu kada baik? Nah itu tentunya kada bakalan dapat itu kecuali orang yang belajar, kecuali orang yang dibimbing, ya. Jadi ulun menyampaikan ini, mana bisa ulun menyampaikan kalau kada bahari peguruan yang membimbing, yang memberi, sehingga kita kawam minimal bisi ilmunya dulu. Insya Allah lama kelamaan pasti tak amalkan. Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik bin Anas, ujar sidin, kita ini biar kayak apa pasti banyak ilmu. Artinya mengumpul ilmu terus kayak itu. Amalnya sedikit. Kalau di zaman sahabat Sayyidina Ibnu Abbas itu amal banyak, ilmu biar bebayanya karena ada Nabi, ada Rasulullah yang langsung menyampaikan. Kalau sekarang kan kada rata-rata orang tak bisa bertemu dengan Nabi. Orang bisa bertemu dengan Nabi melalui kitab, melalui mimpi, yaqazah dan lain sebagainya. Kada semua orang. Nah kalau bahari kan kawa baanuan. Jadi di akhir zaman, apalagi di akhir zaman ini mesti ilmu ada, ujung-ujungnya terbanyak ilmu daripada amal. Semuanya kawa diamalkan barataan. Tetapi itulah gunanya ilmu. Kalau ada ilmu, hendak beramal nyaman, sudah ada. Termasuk cara menyikapi tadi. Begitu dapat musibah, ujian tuh, kalau orang kada berilmu, bujur-bujur bala asli, ada keluhan. Nah, mengeluh itu putus asa ngarannya, berdosa. Kalau orang kafir kada dibicarakan lagi itu. Kalau orang kafir musibah itu siksa. Kalau orang beriman, satu mengangkat derajat, kedua bisa penebus dosa. Makanya kita disuruh alhamdulillah, apalagi bukan musibah yang datang, nikmat bebukuan. Apa itu bahasa Banjar bebukuan? Ya, menampak nikmat itu. Sembahyang kawa. Bayangkan pian kada gampangan. Kawa sembahyang tuh nikmat Allah Ta'ala. Kawa hadir di majelis taklim itu nikmat Allah Ta'ala. Walaupun secara kebetulan kita lewat bertahan, dapat juga nikmat Allah Ta'ala. Ada orang masuk ke majelis karena tidak sengaja masuk ke majelis. Inya masuk ke majelis itu, ini orangnya ahli rentenir, tukang bunga akan duit. Yang ditagih duitnya ada di majelis itu. Yang ditagih duit ada di dalam majelis itu. Didatanginya apa itu pakai kolektor itu yang di kacaknya orang. Datanginya ada itu. Yang di majelis itu wali besar yang mengajar di majelis itu, masuknya ke situ. Yang
Kada gampangan kalau orang membungakan rentenir ini kan. Dua orang yang dilaknat Tuhan itu dua. Satu orang yang memusuhi wali Allah Ta'ala. Dua rentenir itu diajak Allah Ta'ala perang dua macam manusia ini. Saking ganalnya dosanya itu, dosa rentenir. Iya masuk ke majelis. Ujar Nabi, apabila kalian lewat satu majelis, stop ikam di situ. Farta'u, ujar Nabi. Salah ulut nyambat, apabila kalian melewati kebun surga, ya, kebun di antara kebun-kebun surga, farta'u, batahan situ. Sahabat bertakun, makasih banyak, ya. Batahan. Rumah bagus saja kalau kada retak-retak lah, alhamdulillah. Goyangan di sana di alhamdulillah. Kita tetap sumat doa Nasir. Alhamdulillah itu berkatnya Guru Nasir orang kawe bebine ya. Kalau ajarnya aja lain deh ini. Ajarnya itu model ada warna, nyaman didengar. Nyaman ajarnya aja nama. Jujur aku di wadah Mama Jenab, nah cucu dengar itu, tuh Nasir tuh ajarnya nyaman benar didengar sudah, bis kawin. Jadi otak tuplong, darah putih lancar. Nah kembali, untung benar. Makanya kawin jangan berpacaran, nikah jangan pacaran, kada boleh nikah. Jadi ujar sahabat, apa itu kebun surga? Halaqah zikir. Ya, kalau bahari kan orang kalau di Masjid Madinah bahari. Sekarang juga masih. Sekarang masih di Mekah kayak itu aja. Karena di Tihang ada babundar, sebelah sana ada babundar sana. Itu surga tuh. Nah, kalau kita kan di masjid. Ini surga nih, surga. Kada perlu pian masuk ke mati dulu langsung masuk surga. Kenapa jar? Pahalanya sing ganalan lebih baik daripada orang beribadah 1000 rakaat. Dan pian belajar ilmu ini, imbah pian nih dapat ilmu yang bujur di masjid kan. Pian bepandir, lalu pian bepandir dengan anak, dengan cucu memakai, beranak berpiak. Makanya ilmu ini kada mau habis-habis. Kalau amal jariah bisa hancur, ya kalau tuh amal jariah bisa hancur. Berakhir anak soleh bagus banget tuh bisa anak soleh bisa mati atau bisa kada ingat mendoakan anak soleh. Lain anak soleh ngarannya kalau kada pernah mendoakan kuitan. Nah ada yang kada mau habis-habis ilmu, mengajar ilmu secara hakiki. Makanya secara hakiki biar kada diambil di amplop, ilmu dapat jalan terus, dapat pahala. Diberi amplop ambil. Ya kalau perlu simpan nih untuk keperluan, kalau perlu berhajat, kalau lebihan bagikan kepada yang berhajat pulang kayak itu. Jadi rame. Nah kayak itu tuh kita didik anak-anak kita supaya ikhlas untuk menjalankan agama ini. Nah bukan untuk terkenal, bukan untuk apalagi untuk mencari dunia. Jangan, khusus untuk ke akhirat, untuk ibadah kita, untuk fisik kita mulai dunia sampai ke akhirat. Masuk aja ke dalam surga tadi, kebun surga tadi, ke zikir. Yang tadi, yang orang berhutang tuh lawan rentenir, datang yang itu, yang tukang tagih tadi datang langsung rupanya pada saat itulahan. Makanya kita kada kawa ganal banar tuh dosanya. Ini dapat petunjuk masuk ke wadah wali, didoakan oleh wali itu, masuk berkah kalau di majelis taklim, diampuni dosanya orang itu.
diampuni. Wali-wali yang lain melihat di alam lain dalam mimpi bahwa ini selamat orangnya, memang selamat sidin, selamat. Akhirnya sidin, akhirnya yang tukang rentenir tadi, bertobatnya minta bimbingan salah satu ulama, dibulikakan di mana-mana, di Maninjau, di mana-mana, di Jempang, Sasamarinda, di mana orang yang bahutang launinya dilunasakan. Ulun bulikakan, nah ini berapa bunganya ulun ambil berata semalam 5 juta, selama 3 bulan ulun bayar 1,5 juta. Aku kadang ambil bunganya anunya aja, apa itu hutangnya aja, yang pokoknya aja bayar, duitnya dibulikakan. Yang dulu nih, aku berapa semalam ambil bunga dari Ikam 10 juta selama berapa 3 bulan. Nah bunganya itu kan berbunga lagi 10 juta. Begitu bulan depan kada bayar kan 11 juta, 1,1 juta tuh jadinya. Di awal 1 juta, bulan depannya 1,1 juta. Nah, karena di bulan depannya itu berbunga lagi, kada dibayar, tambah lagi 110.000, 1,110.000 sehingga lebih banyak lebih banyak bunganya daripada hutang pokok amun kada terbayar-bayar. Selesai dihitung sebulan, habis semuaan dibulik akan bunga-bunga yang diambil orang. Mati husnul khotimahnya. Kenapa? Gara-gara masuk ke majelis taklim. Ini masuk penjelasan alhamdulillah nih masih. Makanya kita bersyukur kau ke majelis taklim. Dan orang yang kada pernah mengecap ilmu agama, maksudnya belajar secara khusus di pondok pesantren, atau dulu dapat ilmu tasawufnya, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya lawan guru tuntung sidin ya, belajar ya lawan guru. Nah kada bukan orang di situnya, artinya orang biasa belajar kada nah ke majelis taklim. Kemana lagi mun kada ke majelis taklim? Ke majelis taklim tuh bang, cari majelis taklim yang mengingatkan kita ke akhirat, yang mengingatkan dengan Allah Ta'ala. Dan jangan sampai kita luput daripada Allah Ta'ala. Ke majelis taklim justru kada sembahyang, nah itu lain majelis taklim. Nah, cari yang di situ, di mana aja terserah, yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau para ulama biar sidin kada ke majelis taklim, sidin tetap berguru. Asal ulama tadi asal kada melepas guru. Amal melepas guru buntu otaknya, bungul tuh. Biar penjelasannya dari langit sana, berdiri sendiri menjelaskan, pintar seorang. Nah itu kada boleh melepas guru. Ulama apalagi kita orang awam. Nah itu jadi ulama biar kada ke majelis taklim, sidin sudah ada perlengkapan. Kita bahari pernah lah belajar. Ayo belajar nahu, belajar sorob, belajar balaghah, belajar mantik, belajar arut, belajar sejarah Islam, tarikh, belajar usul fikih, usul hadis, usul fikih, usul hadis, belajar tauhid, tasawuf. Itu mendalam tuh belajarnya tuh. Berapa pan ilmu, asbabul wurud, asbabun nuzul, ulumul Quran, ulumul tafsir. Ada ilmu yang hanya kita dengar ya. Fikih itu banyak, fikih siasah, fikih muqarrin ya. Tadi usul tafsir, usul hadis, mustalahul hadis. Kenapa lagi banyak mana ilmu? Mendengar aja kita kada pernah. Nah ulama belajar semua itu. Jadi perlengkapannya. Tapi ulama yang pintar benar di situ, kada kawainya berdiri sendiri. Biar dari langit guru ikam harus kada boleh kada berguru. Siapa guru-guru ulama? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal di fikihnya. Siapa guru mereka? Imam Ghazali, Imam Junaidi al-Baghdadi. Nah, itu di tasawufnya. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Hasan al-Maturidi.
Nah itu di tauhidnya. Kada boleh merepas guru itu. Nah, yang bisi guru di sini yang 17 tahun yang lalu ya diperingati haulnya abah guru sekumpul. Nah kada boleh melepas abah guru sekumpul. Kada boleh. Wilayah beliau itu Sapurata Jagurudin. Di Sapurata untuk Kalimantan ini ampunnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jangan main-main itu. Untuk Kalimantan khususnya, wallahu alam di luar. Kalau di Kalimantan di Sapurata itu wilayahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apakah orang kada boleh yang datang mengembangkan ilmu di sini? Siapa bilang tambah syukur siapapun datang, cuma muliakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, muliakan abah ke guru sekumpul. Ente datang, para ulama yang datang ke Samarinda, ya kalau ente punya label ulama, lihat bujur-bujur abah guru sekumpul. Jangan dilihat, jangan hanya pakai telinga, jangan pakai mata, pakai hati basirah. Ilmu yang dilihatkan kepada guru sekumpul jangan melalui mata, jangan hanya, apalagi hanya melalui telinga, ujar orang. Teliti dari hati basirah dengan ilmu yang mendalam. Nangka itu kalau hendak datang, maklumkan yang datang-datang anum perasaannya kan karena sudah mungkin tinggi. Nah itu yang maulah plek. Sementara ulama itu harus ke bawah mengambil ialah kami riawai. Nah itu jar mama, ambil yang paling di bawah, tawadu ngarannya. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan Allah Ta'ala ya dalam keadaan sempurna, tidak ada sedikit pun. Jadi kalau kita ini diciptakan ada dinamikanya, ada perjuangan. Nabi berjuang. Kalau kita ada jahatnya, ada buruknya di dalam diri kita ini, ada setannya, ada nafsunya, kita ada akalnya, ada bimbingan agamanya. Jadi berperang berdua ini. Nah tergantung sampai batas mana kita mengenal Allah Ta'ala, makrifat kepada Allah, selamat. Tapi kalau Nabi kadada yang ngarannya jahat. Jadi Nabi sejak diciptakan plek langsung yang baik, kadada jahatnya. Bahkan Nabi itu sumber kebaikan, inspirasi untuk berbuat baik. Nabi kita tuh. Nah, kenapa kita kada diunjuki nang itu langsung? Allah Ta'ala kada mahandake. Dan kita andai kata dibari sifat itu, bisa takabur tuh, sombong. Bisa sombong. Rasulullah tuh manusia terbaik. Kalau dosa lagi dibicarakan. Sudah Quran sudah nyata benar, dosa terdahulu dan akan datang, yang belakang dan akan datang, dan sekarang Nabi nol. Kada ada dosa, Nabi kada berdosa, diampuni. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi yang dahulu memang kada ada, dosa yang akan datang kada ada juga. Wa liyutimma ni'matu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah Ta'ala hendak menyempurnakan nikmat yang diberikan kepada Nabi, walaupun pada hakikatnya sumber nikmat itu Nabi sendiri. Dalam kondisi nangka itu tuh Nabi. Tahulah Nabi bahwa beliau itu seperti itu diciptakan Allah. Tahu benar Sidin. Tahu Sidin. Cuma Sidin merasa hamba. Cuma Sidin merasa bahwa aku ini hamba. Musiah kalau aku ini musiah. Kalau pada pengetahuan Sidin bahwa Sidin itu baik, memang diberi tahu Sidin baik. Cuma Sidin kada pernah merasa baik. Lalu Sidin merasa kalau di ilmu Allah aku kada tahu. Pada ilmu yang aku ketahui ini, aku baik sempurna. Pada ilmu Allah Ta'ala siapa tahu. Padahal kada jawaban. Itu saking Nabi kita itu tawaduknya. Jibril kayak itu juga. Lalu Rasulullah berpandiran lawan Jibril. Kayak apa ya Jibril?
kita ini ulun pemimpin umat, pemimpin rasul yang ada nabinya ulun jua, pian umat ulun jua Jibril, ulun kadawani jua dengan Allah Ta'ala. Takut kalau pada ilmu Allah Ta'ala ini kita lain orang selamat, padahal kadapang itu bukan sangka jahat dengan Allah Ta'ala, itu melajari Nabi sifat tawaduk kepada kita. Jibril yang kayak itu juga, ulun yang kayak itu juga, karena Jibril ini baguru juga dengan Nabi Muhammad, berlindung juga dengan Nabi kita Jibril tuh. Lalu dua-duanya menangis. Menangis kenapa? Menangis merasa kalau pina kita termasuk orang antik juga, anu Jorontol datang, anu keluarganya anu Haji Kintol. Jadi ketemunya di anu tuh. Sedikitlah kenapa ini Haji Kintul disambat. Inyang kayak ini Heri ini kada bakatahuan. Disangkanya Haji Dayat ini orang lain. Heri basamanya orang lain. Sekalinya omong punya omong, Om Daus mempertemukan Kesa punya Kesa, ketemunya jadi tahu keluarga tuh di Haji Kintul. Makanya sejak itu di galeri Haji Kintul. Kalau pang ulun berdusta Corobo jar serah aja memang ada ngaran itu. Kalau percaya pian ke Lambung situ ada orang ngarannya itu. Disitulah pertemuan antara dia dengan Heri di Haji Kintul. Corobo aja. Siapa Corobo? Ada orang pakai sahan aja. Nah, ini bukan pender mudah kawa ulun maamalkan pian kau maamalkan. Ada di majelis ini Bapak mau uyuhi badan mun kada berniat untuk membaiki diri kita kayak itu. Apa di umur niat ya Allah mudah ulun akhirat aja lagi, kadusah lagi berpikir dunia. Selesai urusannya. Yang akhirat lagi kayak pian ulun tuh 4 sudah tuh akhirat aja lagi. Kadusah lagi kita mikirkan yang macam-macam. Kadusah lagi mikir bala, senang aja dipikir. Nikmat Tuhan aja yang dipikir. Biar kada bebaras, biar kada baru. Kalau nikmat Allah Ta'ala aja lagi kan artinya kita ini hati dengan Allah Ta'ala, ta'alluqnya habis dengan Allah Ta'ala. Maulah miskin, maulah susah. Mana mau susah? Sidin jam sembahyang aja terus, beribadat aja terus jadi masjid. Tuh, yang orang takwa ke masjid tuh, itu menurut penilai kamu takwa. Inya ke masjid tapi kada kencang dengan Allah Ta'ala. Rukun iman yang kelima, percaya kepada hari akhirat. Kada percayanya dengan percayanya dengan hari akhirat cuma kada kencang. Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Percaya kalau kepada Allah. Apakah inya kada percaya kepada kurang kencang percayanya kepada Allah? Buktinya mana? Buktinya mana? Bukti nyata. Bini batuhan lawan laki. Walaupun inya kada menyembah kada pang nang kakaya batuhan. Kenapa? Di bidang rezeki, amun kada laki kuni aku kada berduit. Memang tahu aja jalannya, dititipkan dengan laki. Jadi Ar-Razzaq yang memberi rezeki itu lakinya, bukan Tuhan. Allah Ta'ala yang memberinya. Ada pang laki kam anu aja apa itu sarananya benar umpat lalu benar. Allah Ta'ala menitipkan, maulah Allah Ta'ala kalau maulah Allah Ta'ala nah ini ambil duit nah tiap bulan nah maulah, lalu dititipkan dengan laki pian di mana menitipkan duit Allah Ta'ala, duit yang dititipkan di bosnya kemana, di bosnya lagi akhirnya ketemu. Kalau dititipkan kada mau langsung apa aja kada kawa langsung. Orang kawin mau lah langsung, hari ini kawin anak bisi anak jar langsung isuk betianan, lusanya melahirkan, maulah mulai yang kada bano nih. Ada mau? Udah mau? Sarik tepian. Ini supaya contoh
artinya harus bertahap, harus berjuang. Mau bang? Langsung hendak. Maulah orang kawin langsung. Orang berkumpulan bini aja kada mau langsung pang. Harus ada proses. Harus ada proses. Nah, Nabi dalam keadaan sempurna, lalu sidin beristighfar Nabi. Satu riwayat 70 kali sehari semalam. Tuh Nabi tuh kayak yang derajatnya paling tinggi, pemimpin para rasul. 70 kali, riwayat yang lain 100 kali. Nabi paling kurang sehari saya itu minta ampun kepada Allah. Beribadahnya ibadah malam sampai bangkak batis sidin tuh karena mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Sembahyang lagi ya, beribadat sidin, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tuh. Bahimat Nabi beribadah, padahal tuh diampuni. Kalau padahal diberi nikmat besar, kan ada dosa sidin, minta ampun sidin. Ayo kita nyata dosa tuh betul yuk, tahu itu dosa, iya belum minta ampun aja lagi sampai wahine. Kalau pina tak bawa mati, kalau pina tak bawa mati, untung dosa-dosa kecil itu bisa teratasi, dosa-dosa halus. Kalau dosa zina, dosa membunuh itu minta ampun bujur-bujur kepada Allah. Kalau dosa-dosa kecil, terlihati burit bebinian, terlihati landau bebinian, melihati bebinian cantik, anu jar kencangnya ini, beningnya ini, putihnya ini, itu dosa-dosa kecil. Tapi ingat loh, dosa-dosa kecil itu tetap aja dosa. Kalau kita kembali kepada asli dosa tadi, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa, ngaran dosa itu sakit, ngaran dosa itu sial. Sial itu menghalangi rezeki. Rezeki itu jangan duit aja, rezeki ketenangan, rezeki kesehatan, rezeki kepintaran, rezeki macam-macam. Kalau menggawe itu sial. Kalau pang karena orang sugih berzina gawiannya, aku kan dari sial jarnya berduit aja. Itu ikam, otak ikam di duit aja. Tapi adalah ketenangan ikam, mana bisa tenang? Atau orang gawiannya korupsi, nah apa ya aku ujar. Iya ujar ikam berpikir di situ karena ikam anggap itu ketenangan. Anak ikam mucil, anak ikam narkoba, mana mau kan? Bini ikam berselingkuh, apa kabar? Sugih lah itu. Nah kita jangan melepas Allah, jangan melepas agama kita, jangan pisah dari Nabi kita. Dalam keadaan kayak itu Nabi tetap sidin merasa walaupun sin tahu bahwa sidin sempurna. Nah itu makanya Nabi itu manusia yang paling tawadu di antara seluruh manusia. Karena sidin dalam kondisi di seluruh alam semesta ini makhluk Allah yang terbaik, yang tertinggi derajatnya, yang ditempatkan Allah di tempat yang setinggi-tingginya satu aja, Nabi kita. Yang diizinkan Allah, yang dikehendaki Allah bertemu dengan Allah, Nabi kita aja. Yang lain kadada. Mana buktinya? Jibril pimpinan malaikat aja kada kawa. Dalam kondisi seperti itu Nabi tetap kada takabur, ramah tamah. Coba kan kita para jangan sembahyang sudah diampuni Allah Ta'ala aja. Kenapa yang kada lagi sembahyang sunat? Kebanyakan pahala. Aku hanya malam tadi bersedekah semasjidan, ku bari orang duit berapa ikam bari 10 juta sekong orang. Oh senangnya orang. Minggu depan pengajian, sini pengajian sampai ke Termidi itu hibak 10 juta satu orang. 10 juta kehendak. Nah kalau duit itu pang kita pikiran duit aja. Amun sudah duit yang dilihat nyata. Padahal yang diberi Allah Ta'ala itu yang kita hadir di sini nah. Amun diduitakan entah berapa triliun sudah pahalanya kita duduk yang sementara. Duduk di sini. Pahala akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh memadakan anunya
bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga Allah. Yang surga tadi luasnya seluas langit dan bumi. Apa-apa aja gawian yang minta, yang gawian maghfirah, minta ampun, gawian yang hendak ke surga tadi yang sesuai dengan surga apa? Taat ibadah kepada Allah, seluruh perintah Allah dilaksanakan. Nah, di antara perintah Allah Ta'ala menuntut ilmu. Mana dalilnya menuntut ilmu? Ujar Allah Ta'ala apa? Jangan sampai sekampungan ini tulak berperang berataan karena ada orang kafir misalnya menyerang. Misalnya tulak hendaknya sebahagian untuk menuntut ilmu supaya waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Karena supaya imbah menuntut ilmu tadi bulik mengingatkan orang-orang di kampungnya supaya beringat berataan. Mana karate kelambu kira guring di situ. Jadi kita beringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu jangan jemu kita. Ini ilmu kada bisa habis, kada bakalan habis sampai kapanpun. Amal jariah bisa habis, kecuali orang menyumbang, kemungkinan yang kada bisa habis mungkin amal jariah ada juapang, menyumbang kuburan, ya kada bisa habis kalau kecuali mungkin kuburan tadi diubah fungsi oleh anak keturunan yang Raja Waluh. Ya, abahnya sudah menyumbangkan gasan masjid, tanah masjid, jualnya masjidnya, jualnya tanahnya, fungsinya hilang kan, jalan. Tapi kalau ilmu kawa kada, mau kada habis, kada bisa habis. Ini terus bano kayak Habib Maliki, kada habis. Ada di Raci Habib Hasan Baharun, kada habis-habis. Kalau di Martapura Syekh Kashful Anwar, kada mau habis-habis. Di atas sini lagi siapa? Yang Sapurata ujaran tadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Termasuk nih Al-Imam Nawawi, Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Syafi'i, yang imam 4 di atas tuh. Ini yang kita beribadatan membaca nih Imam Syafi'i ini asalnya Imam Syafi'i dari Rasulullah panglah. Dari atas ini, dari guru sini Imam Malik dari sahabat dari Rasulullah, terus saja itu. Jadi kecuali dunia ini sudah tutup, ampian orang mengajarkan ilmu. Dan itu jangan takut, itu selalu di zaman Nabi, zaman keemasan. Kada ada kawa menandingi zaman keemasan di zaman Nabi. Setelah kurun kedua itu sahabat, kada kawa sesudah di bawah sahabat nih zaman itu lebih baik daripada sahabat, kada kawa. Setelah sahabat masa tabi'in kada kawa juga dikalahkan oleh yang di bawah itu. Tabi'in luar biasa, makin ke bawah makin meredup itu, makin meredup. Jangan sampai sekarang ini jauh. Jangan kita dengan zaman kadusa zaman Rasulullah ya, di zaman Daulah Abbasiyah ya, masih kada kawa kita manuk zaman keemasan yang itu. Artinya di mana situ orang-orang yang di mana waktu itu ilmu banyak, sabarnya luar biasa. Kalau kita sekarang ini ilmunya sedikit, sabarnya sedikit di zaman kita ini. Dan banyak orang yang sasat-sasat datang. Di antaranya siapa? Di antaranya Yakut. Aku kada menyambat Menteri Agama lah. Aku kadang menyambat Menteri Agama, dan ini wajib marah. Di antaranya Yakut. Tapi jangan khawatir pian, ujar Nabi, walaupun zaman itu zaman edan rusak, masih ada orang yang memperjuangkan. Jangan khawatir pian, terus saja umpat. Masih ada orang yang menyuarakan kebenaran itu. Umpat aja. Lalu kayak apa jar kita umpat bano? Pilihan cari strategi. Kalau mampu ikut. Kalau kada mampu, yang penting kita di hati jangan sampai terlimbah, jangan sampai rusak. Jihad diartikan jihad kita, untuk kita jihad menuntut ilmu. Jihad pian sembahyang berjamaah, meramikan masjid.
Itu jihad kalau melawani hawa nafsu hendak nonton, hendak itu, ayo dulu jihad kita. Jihadnya menuntut ilmu, apalagi jihadnya membantui fakir miskin, jihadnya orang sugih. Orang miskin, apa ada jihad lah jihadnya orang miskin. Orang miskin jihadnya sabar, jangan menanai terus. Sebab kalau kita menanai terus, itu dibuka Allah Ta'ala 70 pintu kemiskinan. Ulun kecuali dengan Pak Haji Jumran, karena dianggap abah sendiri. Abahnya ini bisa minta 50.000 aja, minta kayak itu. Kalau yang lain, jamaah masjid, kekawalan, adakah pernah kita dengar minta orang sugih, hadapkan sini orang sugihnya. Bukan untuk takabur, untuk jadi kita nih, supaya kita cepat sampai kepada Allah. Kalau kita hati bergantung dengan manusia, selamat tuh, selamat tinggal. Anak suluk tasawuf tapi masih menanai wanura. Kalau orang membari, kita kada minta, sini anak bari, jangankan duitnya, dompetnya sini mungkin bari ku ambil, jangankan dompetnya, kadutnya, berangkasnya, ulah nak bari, ambil, jangan menunda dulu, ambil langsung sini, terima kasih banyak lah, mudah kan berizki lagi. Kayak itu kalau dibari orang, bersemangat, doakan orang yang membari, tapi minta jangan. Jadi kapan kita minta? Kecuali kalau aku kada minta, mati aku, selesai. Itu aja kita pakai. Ujar Abah Guru Sekumpul. Kecuali lintuhut bepandir, minta aja ujar lintuhut. Hanyar minta, ini nah yang bepandir. Adakah lintuhut bisa bepandir? Artinya kada juga. Itu menjaga kita supaya apa? Supaya kita jadi orang sugih. Kada berpingkut lagi, maka tidak bakal lagi ada terjadi dua guru berebut orang sugih. Kata lagi, karenanya berpegang dengan Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Kayak itu aja. Ini kada jadi dibuka, ya. Kita bacakan salawat kamilah, ya. Kita baca Fatihah dan salawat kamilah. Mudah-mudahan berkat, ya, ada berkat dari Rasulullah dengan salawat itu, dengan Fatihah itu bagi kita semua. Mudah-mudahan otak kita lurus. Mudah-mudahan jangan nang kaya Yakut, nang kaya Abu Janda, itu sejenis saja. Menteri, biarinya menteri Yakut tuh ya kada tapi beres, otaknya rusak. Guru jangan nyambati orang, maka semalam hanjar malajari jangan menggibah orang. Untuk satu ini Imam Ghazali membolehkan karena ini merusak agama. Raja bid'ah kalau tuh ajan dipadahkannya kan mesti dianu tuh bahwa itu bujur-bujur salah. Tapi kita kada terlalu frontal kan, kayak sini aja mengingatkan jemaah kita bahwa itu salah. Ajan dipadahkannya dengan gonggongan anjing, kada gampangan. Bungul benar. Menteri Agama tambuk, yaitu Menteri Agama tapi bungul, yaitu. Dan selamat kita berataan, otak kita selamat. Mari kita baca Fatihah dan selawat kamilah 3 kali untuk, ya, keselamatan kita beratan, dan wabil khusus untuk kesembuhan anaknya Pak Peri parah Soraya, ya, mudahan kada garing lagi. Dangari Pak Peri kena mun sampat isuk ulun nak memberi banyu, anak pian kada garing-garing lagi, pokoknya sehat terus. Nah, isuk ulun bari. Astagfirullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaid-dhalin. Amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasal ghamam bi wajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasal ghamam bi wajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda
بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Minta ampun maaf lahir dan batin.